terima kasih sudah mampir ke channel YouTube kami. Kali ini Madam G mau jelasin tentang berbagai pertanyaan apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum photoshoot newborn. Yuk kita simak. Yang pertama, yang paling penting adalah ASI dalam botol, atau bisa juga diganti dengan susu formula. Kenapa harus dalam botol? Supaya si bayi nggak overstimulasi. Ketika overstimulasi itu ada, itu disebabkan karena bayi terlalu banyak diangkat-angkat dari properti atau berpindah-pindah tangan dari fotografer ke ibunya. Kenapa demikian? Karena bayi itu akan merasa capek dan juga lelah juga kalau terlalu dipindah tangan. Maka dari itu kami minta susu di dalam botol supaya ketika bayi sudah dipose di atas properti itu tidak banyak diangkat. Jadi kita bisa susuin di dalamnya dan juga kita bisa tahu bayi benar-benar kenyang atau enggak. Karena kita kan tahu milihnya kalau dalam botol, sedangkan kalau di ASI biasanya ibu kayak sungkan, kita terlalu lama nungguin nyusu atau gimana. Padahal sebenarnya enggak juga. Kalaupun bayi memang harus menyusui di dalam sama ibunya, biasanya kalau di foto comel itu di awal setup itu kita biasanya sebelum bayi diganti properti, ganti kostumnya, itu saya biasanya kasih bayinya ke ibunya dan silakan disusuin dulu langsung dari breastfeedingnya. Kenapa? Biar bayi itu langsung ngerasain dulu nyamannya. Setelah benar-benar kenyang, itu kenyangnya bayi itu ditandain dengan tangan yang sudah terbuka. Selama tangan masih genggam seperti ini, berarti bayi masih lapar ya, Mom. Jadi ketika bayi sudah kenyang, dilepas sendiri neneknya, baru deh itu kami sendawakan dulu, kami tidurin dan baru dipose. Nah, sedangkan nantinya itu biar nggak banyak diangkat, kami pakai botol, susu dalam botolnya tadi, kayak gitu. Dan kalau memang diperlukan, bayi diajari minum di pacifier. Oh sorry, bukan minum, ngenyot, nenen di pacifier atau istilahnya. Jadi kenapa ini perlu? Biasanya ada bayi, khusus bayi yang mintanya nenen terus, nenen terus habis itu gumoh, nenen gumoh, kan kasihan. Jadi otomatis ini dibutuhkan supaya ketika bayi sudah kenyang dia ndak minta nenen terus, tapi ditipu ya istilahnya, di slimurno, kan pakai ini. Jadi itu penting, tapi ininya harus dicuci dan disteril dulu ya. Untuk selanjutnya itu yang paling penting adalah ruangan. Ruangan dalam rumah Mom, kami meminta ruangan yang kosong tanpa perkakas apapun, meja, kursi, lemari, itu minimal itu ukuran 2 kali 3 meter. Bisa di ruang tamu, bisa di ruang keluarga, mungkin di depannya TV ada space kosong yang misal sofa-sofanya diambil, itu sebesar 3 kali 3 atau 3 kali 2, pokok minimal 3 kali 2 meter. Nah, di situ itu bisa juga di ruang keluarga, dapur. Kita pernah di dapur, pernah di garasi juga. Itu asal ruangannya sudah bersih, tanpa debu, sudah dipel juga, dan di situ ada stop kontak atau colokan listrik. Nah, kayak gitu, itu sarannya. Kenapa kok harus dipel? Karena gini, Mam, saya jelaskan dulu. Untuk photoshoot newborn itu biasanya keranjangnya ataupun background itu kita kan sampai menjuntai di lantai. Nah, kalau misal ada debu ada apa kan kasihan bayi, nanti kena debu juga ataupun bisa batuk juga, dan properti kita pun yang sudah awalnya steril akhirnya enggak steril kayak gitu. Karena ini kan bayi ya, Mam ya. Pastinya kita semua pengen bayi ini higienis terus. Nah, di situ juga biasanya para bapak-bapak itu biasanya agak khawatir, kok bayi ditaruh bawah, kok bayinya fotonya di bawah. Memang fotonya di bawah, karena kalau memang di atas, pertama background kami nggak bisa bagus, nggak bisa lurus kalau di atas kasur. Kedua, sekalipun di bawah, bayi itu pasti ada alasnya yaitu kayak keranjang-keranjang, bed, bowl, ataupun bean bag yang kayak sofa. Biar apa? Itu tapi kami ada layer-layernya. Jadi bayi itu nggak mungkin masuk angin di situ, dan bayi pasti dalam kondisi hangat karena kita selalu memakai hot water heater, yaitu pemanas udara jika memang dibutuhkan. Tapi nggak semua bayi itu betah sama panas, karena ada bayi beberapa yang nggak suka panas, justru mintanya yang dingin-dingin, dan otomatis kita juga mengikuti apa yang menjadi kenyamanannya bayi. Yang berikutnya, menyediakan tisu, selimut,
diapers cadangan, dan tisu basah. Nah, ini 4 ini itu penting juga. Yang pertama adalah tisu kering. Tisu keringnya terserah merek apapun yang mempunyai, yang sekiranya bayi nggak alergi. Dan kedua adalah selimut. Untuk selimut, kita biasanya lebih nyaman pakai yang bedong. Selimut yang bisa buat bedong bayi. Karena apa? Dia tipis dan benar-benar bisa langsung nempel di kulit bayi sehingga bayi lebih cepat hangat daripada selimut yang tebal. Khusus untuk rumah yang letaknya di pegunungan seperti batu yang ke atas atau di pujon, itu kan dingin. Nah, itu bisa juga disediakan dekatnya mam yang ada dalam satu ruangan itu selimut yang lebih tebal untuk antisipasi bayi jika terlalu dingin juga. Tapi kita tetap pakai water heater ya mam jika memang kedinginan. Nah, untuk selanjutnya perlu diapers cadangan yang dekat di situ karena setiap photoshoot biasanya bayi itu pampasnya terlalu basah, jadi dia nggak tidur, menangis, nggak nyaman, ataupun bahkan bisa pup juga. Jadi itu butuh banget tisu basah dan diapers cadangan. Nah, untuk bayi yang suka gumoh juga, kita biasanya lebih banyak pakai tisunya mom. Nah, untuk selama photoshoot, mam bisa ada di sekitar kami atau bisa menungguin bayinya di dekatnya photoshoot, dan dalam satu ruangan hanya dibatasin 2 orang, yaitu orang tuanya bayi. Boleh direkam maupun diabadikan melalui foto pakai BTS atau apa, tapi tidak boleh mengganggu proses photoshoot. Maksudnya ketika kita ngambil angle jangan sampai HP-nya mom ini malah nutupin angle kita kayak gitu. Bisa boleh diabadikan. Biasanya nanti kalau bayi memang nggak rewel, kita akan tawarin kalau memang kita kasih waktu untuk ngambil abadikan momen-momennya itu secara pribadi di HP mom. Nah, untuk selanjutnya adalah menyediakan tempat parkir bagi kami yang jika rumah mom ini masuk gang. Nah, otomatis mam kami mohon sekali untuk kerjasamanya karena barang kami banyak banget. Sombong amat. Jadi istilahnya kayak studio pindah dan itu tidak ringan, itu berat. Sedangkan kami tenaganya hanya 3 orang. Jadi mom kami butuh kerjasamanya adalah jika rumah mom masuk gang, yaitu mengeluarkan salah satu anggota keluarga buat menjemput kami di depan gang dan menyediakan tempat parkirnya. Dan selain itu teman-teman atau mam yang akan photoshoot itu saudaranya yang keluar itu akan menjadi penunjuk jalan kita mencari rumahnya. Karena apa? Kita nggak mungkin bawa barang sebanyak itu sambil cari alamat rumah. Bisa-bisa gegerin kampung kayak orang mau pindahan. Jadi kayak gitu ya mom ya. Untuk yang rumahnya di pinggir jalan itu cukup kasih ancar-ancar rumah yang detail sehingga waktu photoshoot kita itu nggak kepotong gara-gara kita bingung muter-muter di kampung, di desa, di perumahan buat cari alamat. Untuk selanjutnya juga adalah yang paling penting, yang terakhir adalah mental. Persiapan mental itu bukan hanya di mam, tapi juga di ayah bayi dan juga kakek nenek bayi yang ada saat photoshoot. Jadi ini sering banget kejadian ketika mam sudah fotoin bayi tapi ternyata beberapa dukungan-dukungan dari rumah yang kurang kondusif. Salah satunya adalah orang tua yang panik. Jadi biasanya mbah-mbah itu biasanya, loh kok cucuku ditekuk-tekuk, kok cucuku gini, kok gak tidur-tidur, kok anak rewel, anak nangis, bla bla bla, itu aman apa enggak, kok ditaruh bawah anaknya, kayak gitu. Nah itu harus dijelaskan dulu sebelum photoshoot dan dibookingkan. Jadi dijelaskan bahwasanya kami sudah bersertifikat, sudah berpengalaman pegang banyak bayi, dan juga kami itu safety, comfort, hygiene kayak gitu ya. Banyak banget juga ayah-ayah bayi juga yang bertanya pada kami, dan kami biasanya akan edukasikan sebelum photoshoot kepada kedua orang tua bayi. Oke? Dan juga kondusif dalam ruangan adalah ruangan nggak bising. Jadi kalau punya kakaknya bayi biasanya akan photoshoot di awal photoshoot itu biasanya sama kakaknya dulu dan keluarga. Biar apa? Biar moodnya kakak ini nggak berubah. Karena kalau anak kecil biasanya kalau tungguin terlalu lama, lihat adiknya ditidurin dulu, sesinya adiknya dulu, dia akan bosen. Nanti waktu dia sesi terakhir malah rewel kayak gitu. Jadi biasanya
kita pilihnya untuk kakak bayi, sesinya foto sama kakak itu biasanya di depan. Dan nanti setelah photoshoot sama kakaknya bayi dimohon untuk di apa istilah Jawa ya, selimurkan kayak gitu ya. Maksudnya dibawa dulu, menyisih dulu supaya nggak mengganggu prosesnya, juga suasana rumahnya biar nggak bising-bising amat. Juga tetangga-tetangga kalau pengen lihat boleh, tapi di luar ruangan, karena kalau di dalam ruangan itu nanti bayi juga nggak higienis juga, apalagi musimnya pandemi kayak gini. Dan terakhir adalah dimana suasana di rumah itu mood orang tua, mood kami para tim fotografer, mood para nenek kakeknya dan orang-orang rumahnya itu harus bagus. Kenapa? Percaya nggak percaya, bayi itu bisa merasakan apa yang dirasakan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kalau kita lagi marah, kita lagi sedih, otomatis bayi yang kita gendong atau bayi yang ada di rumah kita ini bakalan rewel. Dan ini banget ini kami pegang. Dan juga salah satu adalah kepanikan ketika orang tuanya nggak srek atau kok gini fotonya, kan otomatis orang tuanya ngerasain mangkel. Nah di situ juga seringkali bayi sulit tidur dan menangis terus karena dia merasa kok kayak gak nyaman gitu mungkin ya, kayak gitu. Jadi ini perlu banget ya Mom, kami juga para tim juga selalu menjaga mood kami supaya kami bisa benar-benar profesional dan bayi tenang bersama kami. Oke, terima kasih untuk partisipasinya buat nonton video ini. Sekiranya Mom bisa mengikuti setiap apa yang menjadi langkah-langkah bagaimana supaya photoshoot bayi lancar, nggak terlalu lama dan juga bisa maksimal juga hasilnya. Jadi semoga membantu Mom untuk persiapan foto newborn dimanapun Mom berada. Dan salam kenal, bye bye, sampai ketemu ya.